Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها الحاضرون اعلموا أرشدكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab tafsir juz amma, masih di pembahasan surat Al-Fajr, dan kita akan masuk di pembahasan ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadkhuli fi ibadi," maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Taib. Ayat ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, masih melanjutkan ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi diridainya. Nah, berikutnya Allah Subhanahu wa taala kembali melanjutkan, fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Yang dimaksud dengan ayat ini yakni masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang salih. Karena para hamba yang salih termasuk orang yang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Merekalah manusia yang paling tinggi derajatnya. Karena derajat manusia itu terbagi menjadi 3. Pertama, orang-orang yang dikatakan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina an'ama Allahu 'alaihim, orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu nikmat yang khusus di sini. Kemudian yang kedua, al-maghdhub 'alaihim, yakni orang-orang yang dimurkai. Kemudian yang ketiga, ad-dhalun, yakni orang-orang yang sesat. 3 golongan manusia ini, 3 derajat manusia ini seluruhnya tercantum di surat Al-Fatihah. Surat yang hari-hari kita baca dalam salat-salat kita. Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Apa itu siratal mustaqim? Allah sebutkan di ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yakni jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan mereka yang engkau murkai. Waladdallin, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Dari ayat ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memahami ya bahwa siratal mustaqim adalah jalan yang sudah ditempuh oleh orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa ini orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah?
Kita sama-sama tahu semua orang itu diberi nikmat oleh Allah. Siapapun manusianya, bahkan binatang, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu nikmat yang dimaksud di surat Al-Fatihah ini adalah nikmat khusus yang hanya didapatkan, yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang khusus pula. Maka siapa orang yang telah diberi nikmat oleh Allah ini secara khusus, kita bisa melihatnya di surat An-Nisa ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin." Siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka merekalah orang-orang yang akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah anugerahkan nikmat kepada mereka. Siapa saja itu? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Yakni dari kalangan para nabi, dari kalangan para siddiqin, dari kalangan para syuhada dan juga salihin. Itulah orang-orang yang mendapatkan nikmat secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang dikatakan telah menempuh jalan yang lurus. Jadi kalau ingin tahu jalan yang lurus, maka hendaknya kita mengetahui apa yang telah ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada dan juga para salihin. Para nabi dan rasul itu banyak. Nabi dan rasul yang paling istimewa, yang paling utama, paling tinggi derajatnya adalah nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian para siddiqin juga demikian. Banyak para siddiqin. Yang paling istimewanya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Para syuhada juga demikian. Banyak sekali para syuhada, dan sebaik-baik syuhada dari umat ini adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu dan juga Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian para salihin. Para salihin juga banyak. Namun sebaik-baik orang-orang saleh adalah generasi terbaik dari umat ini yang disebut dengan salafus saleh, para pendahulu kita yang saleh. Itulah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, kemudian para tabi'in, kemudian para tabi'ut tabi'in. Mereka inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang dinyatakan oleh Allah telah menempuh jalan yang lurus. Jalan yang mereka tempuh itu adalah siratal mustaqim, yang akan mengantarkan kepada keselamatan dunia dan juga akhirat. Baik. Nah, yang dimaksud fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Maksudnya di sini adalah yakni golongan hamba-hamba yang pertama, hamba-hamba yang saleh, yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah, jiwa yang beriman, jiwa yang aman, mereka akan dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang saleh. Baik. Berikutnya, golongan orang yang kedua adalah al-maghdub alaihim. Al-maghdubi alaihim. yakni orang-orang yang dimurkai. Orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan yang menyimpang dari jalannya orang-orang yang dinyatakan menempuh jalan lurus. Mereka ini orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Mereka orang-orang yang berbelok dari jalan Allah yang lurus, sehingga mereka dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah kaum Yahudi dan orang-orang yang mengikuti mereka, di mana mereka mengetahui kebenaran namun mereka menyelisihinya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang mengetahui al-haq, dia berilmu tentang al-haq, namun ternyata dia menyelisihinya, berarti
orang ini syabihun bil Yahud, ada kemiripan dengan orang-orang Yahudi. Sebagaimana dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, siapa saja yang rusak dari kalangan ulama kami, siapa saja yang rusak dari kalangan ulama kita, fahuwa syabihun bil Yahud, maka pada diri mereka itu terdapat kemiripan dengan Yahudi. Jadi kalau para ulama rusak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berarti ada kemiripan dengan orang-orang Yahudi. Dari sisi mereka punya ilmu, namun mereka menyelisihi apa yang mereka ilmui, tidak mengamalkan dan mempraktekannya. Baik. Kemudian yang berikutnya, golongan orang yang ketiga adalah ad-dhalin, yakni orang-orang yang sesat. Siapa mereka ini? Mereka ini kebalikannya orang-orang Yahudi. Kalau orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang alima walam ya'mal. Mereka punya ilmu tentang al-haq, namun mereka tidak mau mengamalkannya. Berarti orang-orang Nasrani yang dinyatakan tersesat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu man amila walam ya'lam. Mereka yang beramal namun tidak dengan ilmu. Nah, dari sini ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bisa mengetahui jalan lurus yang telah ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin adalah jalan orang-orang yang menggabungkan antara ilmu dan juga amal. Mereka menggabungkan antara ilmu dan amal. Mereka selalu semangat di dalam menuntut ilmu dan mereka pun semangat di dalam mengamalkannya. Tidaklah mereka menuntut ilmu kecuali untuk diamalkan, dan tidaklah mereka itu beramal kecuali atas dasar ilmu. Kalau tidak seperti itu, berarti kita menyimpang. Imma kita menjadi orang yang dimurkai Allah, imma kita menjadi orang yang tersesat seperti orang-orang Nasrani. Mereka jahil terhadap kebenaran, mereka buta dan tidak mendapatkan petunjuk walaupun sebenarnya mereka menginginkannya. Makanya Ibnu Uyainah juga melanjutkan pernyataannya, siapa saja yang rusak dari kalangan ibadah, ahli ibadah, maka berarti dia ada kemiripan dengan orang-orang Nasrani. Bagus ibadahnya, rajin ibadahnya, semangat ibadahnya, namun tidak atas dasar ilmu. Taib. Para ahli ibadah menginginkan kebaikan ya dengan amal ibadahnya. Mereka menginginkan kebaikan dan juga menginginkan amal ibadah. Namun sayang sekali ya, apa yang mereka amalkan itu, ibadah yang mereka bangun itu tidak didasari oleh ilmu, sehingga mereka menjadi orang-orang yang tersesat. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau untuk urusan dunia saja orang itu melakukan sesuatu tanpa dasar ilmu, ini resikonya besar. Maka demikian pula ya, ketika orang beribadah, beramal tanpa dasar ilmu, maka ini berisiko kita akan menjadi orang-orang yang tersesat. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan para hambaku, yakni yang berada di tingkat pertama, yang telah dikaruniai Allah Subhanahu wa taala nikmat yang khusus. Nah, itu maksud daripada ayat ini, fadkhuli fi ibadi, ya maksudnya adalah masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang saleh. Nah, itulah jiwa-jiwa yang tenang ya, ketika mereka dicabut nyawanya dalam kondisi yang tenang, dalam kondisi yang mendapatkan kabar gembira. Kemudian Allah pun memerintahkannya untuk masuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang saleh. Dan tidak hanya itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya dengan wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku, yakni surga yang telah disiapkan Allah Subhanahu wa taala bagi para walinya. Dan penyebutan surga
Ini sengaja disandarkan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Jannati. Disandarkan Allah kepada dirinya. Masuklah ke dalam surgaku. Nah, di sini memiliki pelajaran bahwa penyandaran surga kepada Allah ini untuk menunjukkan kemuliaan dan juga kebesaran Allah, agar semua orang itu bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Karena surga itu milik Allah, maka mintanya kepada Allah. Tentu ibu-ibu yang dirahmati Allah, surga itu tidak gratis, ya. Surga itu teramat mahal. Inna sil'atallah ghaliyah. Ketahuilah, ya, sesungguhnya barang dagangan Allah itu sangat mahal. Ala inna sil'atallah al-jannah. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah surga. Jadi surga itu mahal, tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala secara cuma-cuma. Maka kita harus menempuh apa yang Allah Subhanahu wa taala syaratkan jika kita ingin masuk ke dalam surga. Tegakkanlah ubudiyah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Ikuti aturan-aturan Allah dan juga Rasul-Nya. Dan kita beristiqamah di atas itu. Barulah kita bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan benda-benda di surga itu berbeda dengan apa yang ada di dunia. Di dunia Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan buah-buahan. Ada kurma, ada delima, ada anggur, dan buah-buahan yang sangat banyak sekali. Sementara di surga juga Allah Subhanahu wa taala akan berikan ya buah-buahan kepada penduduk surga. Di surga juga nanti ada kurma, ada buah delima. Namun semua itu, kata Syekh di sini, semua yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan apa yang ada di dunia. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yakni bermacam-macam kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, seandainya semua yang ada di surga itu seperti apa yang ada di dunia, tentu kita sudah mengetahuinya. Padahal Allah nyatakan di surat As-Sajdah tadi, tidak ada seorang pun jiwa yang mengetahui apa yang Allah sembunyikan dari berbagai macam nikmat itu di surga. Jadi nggak ada yang tahu. Ya. Kalau kemudian semua yang ada di surga itu seperti ada yang di dunia, berarti kita dikatakan sudah mengetahuinya. Dengan demikian, persamaan itu hanya pada nama, bukan pada hakikat dan juga bentuk aslinya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadukhuli jannati", masuklah ke dalam surgaku. Allah sandarkan kepada dirinya untuk menunjukkan kemuliaan dan perhatian Allah kepadanya. Tentu hal ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, seharusnya menjadi motivasi bagi manusia untuk berlomba-lomba di dalam meraih surga Allah. Sebagaimana dia menyukai rumah Allah, yakni masjid, disebabkan Allah menyandarkan masjid itu kepada dirinya. Maka disebutlah Baitullah, begitu ya. Maka begitu juga selayaknya dengan upayanya meraih surga yang Allah sandarkan juga kepada dirinya. Di dunia ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita mengistimewakan yang namanya masjid. Ya, diistimewakan masjid itu. Dibangun dengan baik, dengan rapi, dibersihkan, ya, dikasih wewangian. Ya, kemudian kita sangat menjaga adab di saat kita ada di masjid. Kenapa demikian? Karena masjid itu disebut Baitullah, rumahnya Allah. Sehingga kita lebih mengistimewakannya ketimbang rumah kita sendiri. Begitu ya. Karena masjid itu disandarkan kepada diri Allah. Masajidullah, masjid-masjid Allah atau Baitullah. Ya.
Sehingga dari situ masjid punya keistimewaan tersendiri ya di dalam hati orang-orang beriman. Maka demikian pula surga. Ketika surga itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya kita berlomba berupaya bagaimana kita bisa meraih surga Allah itu. Karena surga adalah tempat yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu kita harus mengistimewakan surga ini. Dengan cara apa? Dengan cara berupaya sepanjang hidup kita ya dengan istiqomah untuk kita bisa mendapatkan tiket surga itu. Allah menjelaskan uiddat lil muttaqin. Surga itu dipersiapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Demikian. Pernah ada seseorang yang datang menghadap Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Laqad sa'alta an 'azimin." Sungguh engkau telah bertanya tentang perkara yang besar. Wa innahu layasir. Ya. Liman yassarahullah. Dan sesungguhnya ya siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan, maka perkara besar ini menjadi mudah. Jadi apa yang ditanyakan oleh sahabat tadi kepada Nabi, ini perkara besar. Karena sesungguhnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, selamatnya kita di akhirat dengan masuk surga dan aman dari siksa neraka, ini adalah sebesar-besarnya keberuntungan. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza." Siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Inilah keuntungan yang sesungguhnya. Inilah keberhasilan, kesuksesan yang sesungguhnya. Ibu yang dirahmati Allah, di dunia ini orang bisa saja menyandang predikat sukses ya. Namun semua itu tidak bermanfaat kalau kemudian di akhirat kita tidak masuk ke dalam surga Allah. Begitu ya. Apalah artinya kesuksesan di dunia ini kalau kemudian kita berujung di siksa neraka yang kekal abadi untuk selama-lamanya? Apa manfaatnya pangkat, jabatan, harta yang berlimpah, kedudukan di hati manusia, popularitas, atau apapun yang kaitannya dengan atribut dunia? Kalau kemudian kita mati su'ul khatimah, yang kemudian berlanjut disiksa di alam barzah, berlanjut lagi disiksa abadi, yakni di neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya kesuksesan itu semua? Maka Allah nyatakan, "Faman zuhziha 'anil nar." Siapa yang dijauhkan, diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dia masuk ke dalam surga, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, faqad faza. Maka sungguh dia telah beruntung. Perhatikan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dari ayat ini Allah mengatakan siapa yang dijauhkan. Ya, kalimatnya adalah dijauhkan. Berarti yang menjauhkan kita dari api neraka, menjauhkan manusia dari api neraka, yang memasukkan manusia ke dalam surga itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka surga dan neraka disandarkan kepada dirinya. Ini menunjukkan bahwasannya kalaulah bukan karena kasih sayang Allah kepada para hamba-hambanya, maka siapapun tidak akan bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian benar-benar ya ini mengantarkan kita, membimbing kita bagaimana kita selalu ta'alluq jiwa raga kita, selalu betul-betul menyandarkan jiwa raga kita dalam meraih kebaikan-kebaikan, dalam meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyandarkan jiwa raga kita kepada Allah. Al-luju ilallah. Ya, kita senantiasa kembali kepada Allah, mendekat kepada Allah dan bersandar secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meraih kebaikan-kebaikan dunia juga kebaikan-kebaikan akhirat. Baik.
Makanya di samping ikhtiar, kita pun dibimbing bagaimana selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala surganya. Ya, kita diajarin doa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Bahkan kita dimotivasi oleh Nabi SAW supaya meminta surga Firdaus yang paling tinggi. Allahumma inni as'alukal firdausal a'la wa a'udzubika min adzabin nar. Di penghujung dari tahiyat akhir dalam solat-solat kita dibimbing oleh Nabi SAW untuk membaca doa tambahan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, ini semua ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita semua, ya, supaya kita bersungguh-sungguh untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala dan bisa selamat dari azab neraka. Nah, ketika Nabi ditanya oleh sahabat tadi untuk ditunjukkan kepadanya satu amalan yang bisa memasukkan dirinya ke dalam surga dan menjauhkan dirinya dari neraka, maka kata Nabi, engkau telah bertanya tentang perkara yang besar. Namun kata Nabi, wa innahu la yasir liman yassarahullah. Sesungguhnya perkara masuk surga itu adalah mudah bagi orang-orang yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Hendaklah kita senantiasa menyembah Allah semata dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Tauhid, ya. Tauhid ini menjadi tiket, ya, untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah kepada Allah semata, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kuatkan iman dan tauhid kita dan bawa mati iman dan tauhid kita. Kemudian jangan sekali-kali membawa dosa syirik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah itu apa? Tunaikan kewajiban-kewajiban lain ya di dalam dinul Islam ini. Ada arkanul iman, ada arkanul Islam. Ini dipraktekkan. Tegakkan salat, ya. Kemudian tunaikan zakat, ya. Puasalah di bulan Ramadan, ya. Berhajilah ketika memiliki kemampuan untuk berhaji, ya. Berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada malaikatnya, berimanlah kepada para nabi dan rasul, berimanlah kepada yaumul akhir, berimanlah kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul, berimanlah kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika itu semua ada pada diri kita dan kita istiqamah di atasnya, berarti kita dinyatakan orang-orang yang berada di atas siratal mustaqim, ya, yang insyaallah, ya, ketika kita istiqamah dengan itu, kita mendapatkan yang namanya husnul khatimah, mendapatkan nikmat kubur. Untuk selanjutnya kita akan mendapatkan nikmat surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di penghujung pembahasan beliau menyatakan, agama ini alhamdulillah adalah agama yang ringan, agama yang mudah. Namun karena jiwa selalu menyuruh kepada kejelekan, menyuruh kepada syahwat dan juga syubhat, yang mana itu menjadi penghalang bagi kita untuk dapat melaksanakan agama kita, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, agama itu terasa berat, begitu ya. Agama itu terasa berat. Kenapa? Karena manusia selalu menuruti hawa nafsunya, selalu mengikuti perkara-perkara syubhat, ya, sehingga mereka merasa menjalankan agama itu perkara berat. Ya, akhirnya mereka futur di tengah jalan dan kefuturannya itu waliyadzubillah terus berlanjut, ya, sehingga mereka jauh dari keistiqomahan, dan itulah biang daripada kesengsaraan, kecelakaan di dunia dan juga di akhirat. Ya. Wahai Rabb kami, berikanlah untuk kami kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Perihalalah kami dari azab neraka,
Ya Rabb kami, janganlah Engkau selewengkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan berikanlah rahmat-Mu untuk kami, sesungguhnya Engkaulah zat yang maha memberi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasihat-nasihat seperti ini harus selalu terngiang-ngiang ya di dalam jiwa dan raga kita, karena hidup ini untuk ibadah. Hidup ini untuk mencari bekal supaya kita selamat di kehidupan abadi kita, yakni di kehidupan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sering mengingatkan kita jangan sampai kita tertipu dengan fata morgana dunia. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah hakikat daripada kehidupan kita. Di dunia ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, perjalanan yang sangat singkat, maka jangan sampai terpesona, jangan sampai terbuai, jangan sampai lengah, jangan sampai terlena. Ya, dunia adalah tempat kita beramal sebagai bekal kita untuk menuju akhirat, perjalanan yang sangat panjang. Maka kita membutuhkan banyak nasihat, kita membutuhkan banyak motivasi, kita membutuhkan banyak sekali pengingat dan juga peringatan ya, supaya jiwa raga kita ini selalu stabil ya di dalam kebaikan. Bahkan kita berharap selalu naik terus ya, amal kita bertambah terus, ilmu kita bertambah terus, iman dan juga amal soleh kita ya, sehingga ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebaik-baik kondisi, gitu ya, dalam sebaik-baik kondisi. Maka jiwa kita yang lemah, ya, hati kita yang mungkin sering lengah, ini perlu untuk selalu mendapatkan siraman, perlu untuk selalu mendapatkan bimbingan, sehingga kalaupun kita terjatuh, jatuh kita itu tidak terlalu jauh, ya, sehingga mudah kembali bagi kita untuk bangkit. Maka sarana-sarana seperti ini ya, kita istiqomah di dalam menuntut ilmu syar'i, ini adalah sarana terbaik ya untuk kita bisa menjaga agama kita, menjaga iman, menjaga amal soleh kita, sehingga harapannya benar-benar kita bisa selamat dunia dan juga akhirat. Kita bisa mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan jiwa raga kita semua, menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan juga seluruh kaum muslimin, muslimat dimanapun mereka berada, ya, sampai mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah berada di atas siratal mustaqim sampai datang kematian kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita, walaupun masih tersisa waktu yang agak panjang, karena ini pembahasan terakhir dari surat Al-Fajr, dan insyaallah ta'ala nanti di kesempatan berikutnya kita akan masuk di pembahasan surat yang baru ya, insyaallah ta'ala. Maka sisa waktu yang ada insyaallah ta'ala akan kita manfaatkan untuk tanya jawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Barakallahu fiikum. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.